Mulia Mandira Kupang. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat peraga mengenai struktur anatomi daun. Sebelum lanjut ke video penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Carolus Manuel Yakob Saputra, nomor induk mahasiswa 141-20024. Saya Sofiana Tresya Brian yang 141-20026. Saya Maria Catherine Misales, nomor induk mahasiswa 141-2013. Dan saya Deviana Gisela dengan nomor induk mahasiswa 141-2021. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi daun. Seperti yang kita ketahui, beberapa jenis struktur anatomi daun. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar dari daun. Jaringan epidermis berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan baik dari zat putin atau kadang juga dari lignin. Adapun fungsi dari jaringan epidermis itu sendiri yaitu untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Pada jaringan epidermis juga terdapat stomata yang diakuti oleh dua lapis sel. Fungsi utama dari stomata pada daun yaitu sebagai tempat pertukaran gas. Misalnya CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya yang kedua itu parenkim kalibrasi kepada teman-teman. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan lanjut menjelaskan tentang parenkim palisade. Oke, jaringan parenkim palisade ini terletak di bawah jaringan epidermis, ya, yang di sebelah sana. Kemudian jaringan parenkim palisade ini sangat berperan penting dalam melakukan proses fotosintesis. Karena di dalam jaringan parenkim palisade ini terdapat begitu banyak klorofil yang berguna untuk menyerap cahaya matahari. Oke, yang berikutnya, proses fotosintesis itu sendiri merupakan suatu cara tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Proses fotosintesis ini dilakukan oleh bantuan cahaya matahari. Kemudian jaringan palisade ini disebut juga dengan jaringan tiang. Oke, disebut jaringan tiang karena memiliki sejumlah sel yang memanjang secara tegak lurus. Kemudian secara tegak lurus pada permukaan daunnya. Meski berdiri secara tegak lurus, sel-sel pada jaringan palisade ini tidak berdiri terlalu rapat atau saling terpisah. Mari kita lihat di dalam struktur anatomi daun ini. Oke, fungsi yang jaringan ini secara terpisah-pisah karena supaya udara yang berada di ruangan antara sel ini terdapat mencapai sisi panjangnya. Mari kita lihat di dalam jaringan ini. Jaringan palisade ini terletak begitu terpisah, tidak berdekatan. Yang kedua, fungsi dari jaringan palisade ini seperti yang saya omong tadi sangat berpenting dalam melakukan proses fotosintesis. Ya, karena di dalamnya ada begitu banyak mengandung klorofil. Oke, klorofil yang begitu berjumlah banyak dalam anatomi daun ini membuat jaringan palisade ini menyerap cahaya matahari dengan cepat yang berfungsi sebagai energi dalam melakukan proses fotosintesis. Oke, yang saya omong tadi jaringan yang berpisah itu ini jaringan palisade ini terletak begitu terpisah dari satu sama lain yang berbentuk memanjang. Kemudian berjelas ulang, ini adalah jaringan palisadenya yang berbentuk secara terpisah-pisah. Kemudian letaknya itu di bawah jaringan epidermis. Oke, jadi baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur anatomi daun pada bagian xilem dan juga phloem. Perlu kita ketahui bahwa xilem terletak pada bagian atas tulang daun dan juga phloem terletak pada bagian bawah tulang daun. Fungsi daripada xilem sendiri yaitu untuk mengangkut garam terlarut dan air yang akan digunakan untuk fotosintesis. Sedangkan
Phloem, yaitu berfungsi untuk mengangkut hasil proses daripada fotosintesis. Yaitu parenkim spons. Parenkim spons ini letaknya tepat di bawah parenkim palisade, di mana memiliki fungsi yaitu sebagai tempat fotosintesis serta tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Parenkim spons ini merupakan jaringan yang terdapat di dalam daun yang memiliki ukuran sel yang berbeda serta susunannya renggang dan memiliki klorofil yang lebih sedikit daripada parenkim palisade. Oke teman-teman, sekian video penjelasan mengenai alat peraga dari kami tentang struktur